Maaf Bu Shirley, saya lihat Ibu sedang murung. Ada apa Bu? Iya nih Bu Ria, saya sebenarnya mau ngobrol, cuma bingung mau ngobrol sama siapa. Saya ingin berbagi cerita tentang masalah saya nih Bu. Sebelumnya mohon maaf nih Bu Sher, kalau boleh tahu masalah apa yang sedang dialami Bu Shirley sekarang? Akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas yang saya ajar kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu, jumlah murid-murid saya yang mengerjakan tugas kok cuma 50% ya setiap kelasnya. Oh begitu. Terima kasih ya Bu Sher sebelumnya sudah mau berbagi cerita bersama saya. Jadi apa yang menjadi harapan Bu Shirley dalam diskusi ini? Saya mengharapkan solusi atas permasalahan saya tentang antusiasme murid-murid saya di kelas nih Bu Ria. Hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu kurang antusias dalam pembelajaran bersama Ibu? Kalau yang saya ingat ya Bu, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias yaitu yang pertama nih Bu, pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan Bu. Terlalu monoton, saya mungkin terlalu dominan kali Bu ya untuk berbicara, bercerita di depan murid-murid saya. Lalu yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan buat murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran saya. Sebab kalau murid banyak berbicara nanti kelasnya malah berisik atau gaduh gitu Bu. Begitu. Kira-kira nih Bu, hal apa saja yang membuat murid Ibu antusias dalam menerima pembelajaran dari Ibu? Kalau menurut saya, murid-murid saya pasti menginginkan pembelajarannya tidak monoton dan tidak membosankan ya Bu. Oh gitu. Menurut pendapat Bu Shirley, apa kira-kira yang bisa membuat murid-murid tidak bisa apa pembelajarannya tidak membosankan? Kalau menurut saya, pembelajaran harus terpusat pada murid agar aktif dalam pembelajaran. Kemudian ada ice breakingnya tuh Bu. Juga mungkin dimasukkan unsur gamenya supaya pembelajaran lebih menarik. Dan kemungkinan karena tugas saya yang saya berikan terlalu banyak, tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam, jadi kesannya tidak mengasihkan gitu Bu. Hmm, memangnya sumber apa saja yang Ibu gunakan? Saya biasanya menggunakan buku teks Bu yang ada di perpustakaan. Oh begitu. Kalau menurut Bu Shirley, ada nggak sumber belajar lain selain buku teks dari perpustakaan? Kalau saya pikir banyak ya Bu sumber belajar misalnya seperti YouTube, artikel blog, atau tulisan-tulisan di internet ya Bu ya. Atau juga bisa menggunakan aplikasi yang sedang tren nih Bu saat ini. Misalnya TikTok atau Reels Instagram ya Bu ya. Nah, benar sekali, Bu. Saya yakin Bu Shirley bisa menggunakan berbagai sumber belajar. Pasti akan membuat murid-murid lebih antusias untuk mengikuti pembelajaran Bu Shirley. Jadi, sekarang apa nih rencana Bu Shirley untuk menyelesaikan permasalahan ini? Mungkin gini Bu, yang pertama saya akan merancang pembelajaran yang menghasilkan dengan menggunakan eh, sumber belajar yang beragam, misalnya dari video YouTube ataupun TikTok. Kemudian yang kedua, saya akan mengurangi tugas-tugas yang saya berikan kepada murid dan disesuaikan dengan minat dan bakat murid-murid saya ya Bu ya. Saya akan melaksanakan pembelajaran diferensiasi tuh Bu. Jadi murid saya
tidak terkesan dipaksa, tapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya, Bu. Wah, bagus sekali rencana Bu Sherly nih. Mudah-mudahan berhasil terhadap rencana Ibu ke depannya ya, Bu. Kemudian kira-kira Bu Sherly punya komitmen apa ke depannya? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, Bu. Menggunakan banyak sumber-sumber belajar untuk mengeksplorasi materi, sehingga murid-murid saya dapat menjalankan Merdeka Belajar nih, Bu, yang lagi tren. Dan saya pun akan membuat murid-murid saya senang dan dalam kegiatan eksplorasi materi tersebut. Wah, keren banget Bu Sherly. Semoga semua rencana yang sudah Bu Sherly buat dapat terwujud dan jangan lupa membuat catatan perbaikan untuk tindak lanjut ke depannya. Terima kasih Bu atas waktunya. Mudah-mudahan kita semua bisa jadi guru yang dirindukan oleh murid-murid kita ya Bu Ria. Sama-sama Bu Sherly. Semangat. Ya. Selamat siang, Bu. Sepertinya Ibu terlihat tidak bersemangat hari ini. Mungkin bisa ada yang saya bantu, Ibu? Maaf ya, Bu, jadi mengganggu waktu Ibu. Sebenarnya saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan saya. Coba Bu, apa yang Ibu sedang rasakan hari ini? Mungkin saya bisa bantu. Ibu tahu murid saya yang bernama Rangga. Saya merasa bingung dengan Rangga. Setiap ada tugas yang saya berikan, tidak pernah selesai. Saya pernah bicara dengan orang tuanya. Rangga jarang belajar di rumah karena sering main HP dan tidak bisa dikontrol karena orang tuanya bekerja. Baik Bu, terima kasih ya Bu sudah bercerita. Kira-kira apa yang ingin Ibu capai dengan diskusi kita ini, Bu? Saya ingin murid saya Rangga bisa belajar di kelas dengan nyaman dan dapat mengikuti pelajaran dengan baik. Hanya itu saja, apa ada yang lain, Ibu? Saya ingin menemukan cara bagaimana menangani masalah yang dialami Rangga, Bu. Nah, baik. Coba ceritakan bagaimana nih pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di kelas. Saya mengajar sudah menggunakan video pembelajaran untuk menarik perhatian murid. Setelah itu saya menjelaskan apa isi video yang disajikan. Murid yang lain bersemangat dengan apa yang saya sajikan, tetapi beda dengan Rangga yang terlihat mengantuk. Dan ketika saya minta untuk menulis dan menyelesaikan soal-soal, Rangga tidak bisa menyelesaikan. Berarti bisa saya simpulkan ya Bu, bahwa Ibu merasa nih respon Rangga akan pembelajaran Ibu tuh berbeda ya Bu? Mungkin iya, karena ketika saya mengajar Rangga mengantuk. Tetapi ketika saya ajak untuk bernyanyi dan beraktivitas, Rangga sangat tertarik, Bu. Nah, apa mungkin Ibu bisa mengganti strategi belajar yang Ibu lakukan agar semua murid bisa terlayani termasuk Rangga, Bu? Mungkin ya. Ya, dari permasalahan yang sudah kita bicarakan nih Bu, kira-kira apa yang akan Ibu lakukan untuk pembelajaran yang bisa melayani semua murid termasuk Rangga, sehingga Rangga menjadi nyaman dan senang ketika belajar di kelas? Mungkin saya akan memvariasikan kegiatan belajar saya dengan memperhatikan gaya belajar Rangga. Sepertinya Rangga suka bergerak. Misal belajar sambil bermain. Saya rasa itu ide bagus loh Bu. Kira-kira nih, kapan Ibu akan melaksanakan perubahan itu? Saya akan membuat rencana pembelajaran terlebih dahulu, Bu. Dan saya akan praktekkan segera. Apakah Ibu akan berkomitmen nih Bu, akan perubahan yang Ibu lakukan di kelas Ibu? Insya Allah, Bu. Siap, saya akan lakukan. Nah, tapi jangan lupa ya Bu, catat perubahan kejadian pada saat Ibu melakukan perubahan, agar bisa menjadi bahan acuan untuk tindak lanjut berikutnya Bu. Terima kasih Ibu untuk waktunya dan untuk masukan dan motivasi dari Ibu. Baik, sama-sama Ibu. Bu Sulis, maaf mengganggu sebentar. Saya mau konsultasi tentang masalah anak kita.
Kita akan ada lomba pidato bahasa Inggris, dan saya menunjuk Angel untuk mengikuti lomba tersebut. Tetapi sepertinya Angel masih ragu dan tidak percaya diri. Saya ingin mencari solusi dari permasalahan saya ini. Baik Bu Ria, mari kita lihat permasalahannya. Kita lihat apa kira-kira penyebabnya dan apa yang bisa saya bantu. Saya menunjuk Angel untuk mengikuti lomba pidato bahasa Inggris tingkat kota. Tapi dia merasa kurang percaya diri, Bu. Oh, begitu. Lalu menurut Ibu, apa yang membuat dia masih belum percaya diri? Coba Ibu jelaskan mengapa Angel merasa kurang percaya diri untuk mengikuti lomba pidato bahasa Inggris tingkat kota. Menurut Angel, dia merasa kurang pantas untuk bisa mewakili sekolah. Karena dulu dia pernah mengikuti perlombaan sejenis, tapi gagal. Jadi dia malu kalau sampai dia gagal untuk kedua kalinya. Sekarang saya paham bagaimana perasaan Angel saat ditunjuk untuk mewakili sekolah dalam lomba pidato bahasa Inggris. Ibu menunjuk Angel karena Angel mempunyai potensi bagus dalam berbahasa Inggris. Menurut Ibu, apa saja kemampuan Angel dalam pelajaran bahasa Inggris? Sepertinya sih Angel paling suka menghafal lagu berbahasa Inggris. Dia juga suka menonton film berbahasa Inggris. Dia mampu berkomunikasi aktif menggunakan bahasa Inggris. Dan dia juga mampu menyampaikan informasi dengan baik dalam bahasa Inggris. Nah, itu kan bagus sekali kemampuan Angel ya dalam berbahasa Inggris. Itu sudah lebih dari cukup untuk mengikuti lomba bahasa Inggris. Terus kira-kira apa rencana Bu Ria agar Angel lebih percaya diri untuk bisa mengikuti lomba ini? Rencana saya sih yang pertama, saya akan membantu Angel membuat pidato bahasa Inggris yang bagus. Kemudian yang kedua, saya melatih Angel berpidato di depan teman-temannya agar lebih percaya diri. Bagus sekali Bu Ria. Ternyata rencana Ibu luar biasa dan saya yakin Angel mampu lebih baik dari pengalaman yang pernah dia alami. Insya Allah Bu, terima kasih ya Bu Sulis. Sama-sama Bu Ria, semoga dalam persiapan lomba berjalan dengan lancar dan nantinya Angel betul-betul siap untuk mengikuti lomba ini. Selanjutnya, apakah komitmen Ibu terhadap lomba ini, Ibu? Komitmen saya untuk persiapan lomba ini, saya akan melatih Angel dengan sungguh-sungguh. Mudah-mudahan ini bisa menjadi jalan ikhtiar saya untuk bisa menjadi yang terbaik dan bisa membawa nama baik sekolah. Saya sangat setuju sekali dengan komitmen Ibu. Mudah-mudahan Ibu dan Angel sukses dan bisa jadi juara. Terima kasih Bu Sulis. Sama-sama Bu Ria. Sukses. Yeay. Untuk refleksi dari Bu Sherly sebagai coach dan Bu Ria sebagai coach. Saya lihat mulai dari awal percakapan, di situ alur ceritanya sudah terlihat dengan jelas. Mana tujuannya dengan pertanyaan Bu Ria, tujuannya apa yang Ibu harapkan, tujuan Ibu dalam percakapan ini itu udah jelas. Kemudian identifikasi masalahnya, kemudian refleksinya, kemudian tanggung jawabnya, ada komitmen seperti itu. Dan saya lihat memang sudah berjalan dan present. Bu Ria, baik Bu Ria dan Bu Sherly sama-sama present, tidak ada yang terganggu, menghadirkan diri penuh di situ. Kemudian mungkin yang masih kekurangan yang perlu diperbaiki, tadi mungkin karena waktunya sempit, kita dikejar waktu jadi kurang menggali. Pertanyaan-pertanyaannya mungkin kita kurang mendalam seperti itu. Sedangkan yang ketiga, maaf, tadi yang sudah bagus, yaitu present, kemudian yang present karena tidak ada gangguan, tidak ada yang main handphone dan fokus, saling fokus, tidak ada gangguan di waktu, di tempat yang baik. Yang perlu ditingkatkan, menggali potensi lagi, terus pertanyaan-pertanyaan yang lebih menggali, itu saja. Dari saya, terima kasih. Untuk refleksi untuk coach, silakan Bu Ria. Baik, terima kasih Bu Sulis. Refleksi saya sebagai coach, tadi saya mencoba
untuk memberikan kenyamanan kepada coach saya yaitu Bu Shirley, menghadirkan kenyamanan supaya coach saya bisa mengutarakan permasalahannya secara rinci dan runtut, kemudian mengarahkannya dengan bahasa-bahasa yang sedikit menggali namun tidak membuatnya risih begitu. Terima kasih. Kemudian next untuk umpan baliknya silahkan Bu Shirley. Terima kasih Bu Ria. Jadi di sini apa yang Anda rasakan pada saat jadi coach? Yang saya rasakan tadi, saya bisa dapat nih tadi, ketika saya sama Bu Ria itu sedang berbicara, melakukan percakapan, ternyata berbicara dengan bahasa yang lembut, dengan nada yang lembut tuh membuat kita tuh yang punya masalah, punya kegalauan tuh jadi nyaman ya. Dan ketika direspon, tidak ada misalnya tidak ada judgement kepada kita, terkesan nggak bisa apa-apa, tapi tuh oh bagus, oh ya itu udah keren banget. Jadi tuh kayaknya membangun motivasi dalam diri kita tuh untuk gali lagi nih, apalagi mau bikin apa lagi ya gitu kan ya. Jadi Iya, ternyata tuh dengan berbahasa yang memang kita harus menyatu tadi, memang harus kita hadir penuh dan memang membuat kita nyaman menjadi pendengar yang baik. Jadi mendengarkan dulu sampai habis, jangan langsung dipotong tuh. Itu enak banget ternyata, dan itu dirasakan kayaknya kalau kita aplikasikan kepada yang lain tuh kayaknya aduh kayaknya enak banget deh gitu ya. Jadi kayak kita percaya dirinya jadi bagus gitulah. Oke, thank you. terima kasih Bu Shirley, Bu Suri. Intinya kita harus menjadi pendengar yang baik ya Bu ya.